Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata kuliah Fisika Teknik, dan hari ini kita masuk ke pertemuan ketiga ya. Dan kita masih membahas tentang fluid motion. Dan ini berarti masuk ke bagian 3 dan insya Allah ini bagian terakhir ya. Ini tanggal 16 Maret 2022. Oke, langsung saja ya. Kita akan membahas tentang konsep. Kalau di pertemuan yang lalu kan ada namanya conservation of mass ya, atau konservasi massa ya. Jadi kalau di conservation of mass ya, itu intinya apa namanya, di sini ada sudah bergerak begitu ya dari titik 1 ke titik 2, kemudian di sini dia memiliki kecepatan ya, kecepatan 1, di sini dia memiliki kecepatan 2, di sini apa, luasan penampangnya 1, dan sementara di yang kedua ini luasan penampangnya 2 ya. Dan ini tentunya akibat perbedaan luas itu menyebabkan adanya perbedaan kecepatan ya. Nah, formula yang dipakai ya cukup simpel ya, sama dengan A2 dikali dengan B2. Ya, ini kalau conservation of mass ya. Nah, sekarang ini kita akan membahas tentang conservation of energy ya. Jadi kalau namanya conservation of mass ya, itu adalah prinsip ketetapan massa ya. Intinya massa itu ketika masuk ya itulah yang akan dikeluarkan. Kalau massanya 1 kg masuk, maka yang keluar juga akan 1 kg ya, dan itu adalah kondisi yang ideal. Artinya pipa atau tempat fluida itu mengalir tidak bocor ya, karena kalau bocor tentu hasil keluarannya berbeda. Nah, kalau yang ini conservation of energy, karena massanya tetap ya, maka juga energinya juga akan tetap ya. Jadi energi yang masuk juga sama dengan energi yang keluar ya. Nah, kalau ini biasanya penerapannya di pipa ya, di pipa yang dia memiliki perbedaan ketinggian gitu ya. Jadi ini aplikasinya di ya pipa ya. Di pipa ketika mungkin kita diminta untuk memindahkan fluida dari satu titik ke titik yang lain, kemudian kira-kira untuk bisa sampai pada titik itu kita membutuhkan pemasangan pompa dengan kekuatan berapa gitu ya. Nah, itu nanti akan banyak dipelajari di dinamika fluida, kemudian di mesin konversi energi gitu ya. Tapi ini kita akan membahas terkait dasarnya saja ya. Jadi ini ya, ini misalnya pipa gitu ya. Nah, ini misalnya pipa, kemudian ini ada titik tengahnya di sini ya. Di tengah, ini misalnya ada tanahnya gitu ya. Ada tanah. Nah, ini dia ketinggian 1 ya. H ya, atau height. Ini ketinggian 2 ya. Nah, ini ketinggian 2. Katakanlah ini masuk ya, masuk air di sini. Ini keluar ya. Fluida ya, atau ya fluida, mungkin bisa air, bisa gas ya, yang penting fluida. Kemudian di sini dia memiliki kecepatan pertama ya. Nah, ini yang masuk, fluida itu memiliki kecepatan. Nah, yang kedua juga memiliki kecepatan ya. Jadi yang di bagian yang bawah ya, ini kan karena ketinggiannya lebih rendah, maka di bawah ya, di bawah kemudian naik ke atas ya. Nah, di titik sini ya, dia juga ada tekanan ya. Jadi ada tekanan di titik sini ya, ini namanya P1.
maka di sini ada P2 gitu ya. Dan ini ada fluida ya. Di sini ada fluida yang berada atau yang bergerak pada pipa ini. Memiliki massa jenis ya. Dia memiliki massa jenis rho gitu ya. Oke. Nah, jadi di sini begitu ya. Jadi ketika menggunakan prinsip conservation of energy ya. Nah, kali ini menggunakan namanya prinsip Bernoulli ya. Jadi Bernoulli. Ya, Bernoulli ya. Jadi ini Bernoulli adalah nama orang yang dia merumuskan prinsip ini ya. Jadi intinya ketika fluida itu bergerak dari satu titik ke titik yang lain, itu mereka atau fluida itu bisa berubah kecepatan dan tekanannya ya. Dan itu apa namanya dipengaruhi oleh beberapa faktor ya. Yang pertama ada kecepatan ya di titik A dan B atau titik 1 dan 2 dan juga ada ketinggian gitu ya. Nah, oke. Nah, rumusnya bagaimana gitu ya? Rumusnya bagaimana? Nah, kita lihat langsung saja di sini ya. Jadi ini adalah gambar yang saya tadi buat. Oke, ini saya. Oke, saya taruh di sini. Nah, ini ya. Oke. Nah, kalau kita lihat di bukunya, dia rumusnya adalah ini ya. Nah, ini ya rumusnya ya. Oke, ini ya, jadi rumus yang dipakai ya Bernoulli equation ya. Tapi mungkin simbol yang akan saya gunakan agak berbeda ya, karena di sini pakainya ada Y dan sebagainya ya, ada Y, kemudian P dan P-nya kecil ya. Nah, mungkin di tempat saya nanti P-nya akan besar. Tapi nggak masalah, itu hanya simbol ya. Jadi simbol apa persamaannya adalah seperti ini. Jadi ini P1 ya. Atau mungkin kecil juga nggak apa-apa ya. Pressure P1 tambah setengah rho V1 kuadrat. Ini poin 1 gitu ya. Ini poin 2 ditambah rho H1 ya. Nah, karena namanya saja conservation of energy, jadi ini kan energi ya, persamaan energi di titik 1 itu akan sama dengan persamaan energi di titik 2. Jadi ini P2 tambah setengah rho-nya tetap sama fluidanya gitu ya. P kecepatan di titik 2 kuadrat, jangan lupa kuadratnya ditambah dengan rho G H2 gitu ya. Jadi yang P1 ini dia adalah static pressure namanya. Ya, atau tekanan statis. Kemudian ini kinetic pressure ya. Jadi tekanan yang diakibatkan karena adanya fluida yang bergerak gitu ya. Sementara yang ini ya,
Itu namanya hydrostatic pressure atau tekanan hidrostatis gitu ya. Oke. Nah, ini adalah persamaannya, jadi sangat simpel ya. Oke. Sekarang kita langsung saja ke contoh soal yang untuk kita berlatih gitu ya. Nah, ini saya udah ada contoh soal. Oke, ini ya contoh soalnya. Nah, sekarang kita coba untuk aplikasikan persamaan tadi yang sudah kita bahas ya. Jadi mungkin dari sini dulu P1 sudah diketahui ya. Jadi P1 di sini P1 ya, ini adalah 150 Pascal atau 150 kilopascal ya. Kemudian kecepatan, jadi ini dia bergerak dari sini, keluarnya dari ke sini gitu ya. Di pipa ini kecepatannya yang saat masuk adalah 5 meter per second. Kemudian ketinggian daripada pipa ini, jadi menghitung ketinggian pipa itu dihitung dari titik tengah ya. Jadi kalau ini saya buat garis tengah gitu ya, nanti dia ketemu di sini. Jadi hitungnya bukan dari sini ya, tapi dari titik tengah ya. Dan adalah H1 ini adalah 0. Artinya apa? Artinya ini pipanya dia yang bagian masuk ini menempel pada tanah ya, atau mungkin pada sesuatu yang dia anggap sebagai pijakan gitu ya. Nah, kemudian H1 ini kemudian kecepatan di titik 2 adalah 10 meter per second ya. Jadi kecepatannya bertambah karena kalau kita lihat dari gambarnya luasan masuk dan luasan keluar itu lebih kecil luas penampang pada pipa keluar gitu ya, sehingga ada penambahan kecepatan. Kemudian ketinggian di titik keluarnya ini adalah 2 meter ya, jadi dia lebih tinggi daripada tempat masuknya. Nah, kita diminta untuk menghitung tekanan yang terjadi di titik 2 ini begitu ya. Jadi kita langsung saja menggunakan prinsip Bernoulli ya. Kita tulis dulu persamaannya. Jadi ini P1 ya ditambah setengah rho ya, V1 kuadrat ditambah rho G H1 ya. Setengah rho V2 kuadrat tambah rho G H gitu ya. Nah, sekarang kita langsung masukkan saja masing-masing parameternya. Jadi P1 adalah 150 Pascal ya, berarti 15 kali nolnya ada 4 kali 10 pangkat 4 gitu ya. Ditambah setengah kali rho. Rho yang di sini adalah 1000 kg per meter kubik ya. Berarti ini fluidanya adalah air gitu ya. Karena air kan fluidanya segini gitu ya. Jadi ini 1000. V1-nya adalah 5 ya. 5 kuadrat, jangan lupa kuadratnya. Kemudian rho-nya adalah 1000 lagi ya, 1000 pangkat 3 dikali G-nya percepatan gravitasinya adalah 9,8 dikali dengan H1. Nah, H1-nya adalah 0 ya di sini ya. H1-nya adalah 0, berarti tulis 0 ya. Sama dengan P2 adalah yang akan kita cari. Kemudian ini setengah, rho-nya adalah 1000 atau 10 pangkat 3 dikali dengan kecepatan titik 2 ya, 10 kuadrat ditambah rho air 10 pangkat 3 dikali dengan 9,8, H2-nya adalah 2 meter ya. Nah, nanti ini tidak akan saya selesaikan ya, tapi intinya ini sudah simpel ya.
Jadi nanti ini dihitung jumlahnya berapa gitu ya. Misalnya hasil dari perhitungan sisi sebelah kiri ini ya, ini adalah misalnya A gitu ya. Kemudian yang sisi sebelah kanan ini adalah B misalnya ya. Berarti nanti kan jadinya A sama dengan ketekanan 2 ditambah dengan B ya. Berarti tekanan di titik 2 adalah A kurangi B gitu ya. Nanti jawabannya sekian Pascal ya. Jadi ini adalah cara untuk menghitung tekanan dengan menggunakan prinsip Bernoulli ya, yang akan sangat bermanfaat ketika kita menghitung sesuatu yang berhubungan dengan pipa dan interaksi ya dari fluida itu pada titik-titik tertentu. Ya, apakah kecepatannya dia akan berkurang, apakah tekanan dia akan bertambah. Nah, itu bisa diketahui dengan menggunakan prinsip Bernoulli ini, begitu ya. Oke, kita lanjut. Gitu ya. Oke, kemudian ini ada beberapa contoh soal, silakan bisa dibaca-baca sendiri. Nah, oke, kemudian ini ya, jadi ini teori begitu ya. Jadi salah satu penerapan conservation of mass dan conservation of energy itu adalah di penerbangan ya, flight and lift ya. Jadi penerbangan dan lift itu angkat gitu ya. Jadi bagaimana pesawat itu dia bisa terangkat ya karena dia menerapkan prinsip Bernoulli ini ya, atau prinsip conservation of energy. Ya, jadi kalau kita lihat apa namanya, sebentar. Oke, nah jadi kalau kita lihat ya flight and lift. Jadi kalau kita lihat apa namanya sayap pesawat ya, ketika sayap pesawat ini misalnya saya gambar pesawat gitu ya, ya gambar sebagus yang saya bisa. Ya. Ini kan ada, nah ya ini sayapnya gitu ya. Nah begitu ya pesawat. Nah kalau kita potong ya, potong apa namanya sayapnya gini gitu ya. Nah, nanti penampangnya itu ya kita potong kemudian kita lihat dari sisi sebelah sini ya. Jadi kita lihat dari sisi sebelah ya penampangnya itu ya. Ya. Maka kita akan mendapatkan bentuk penampang yang cenderung seperti ini ya. Nah, begini ya. Jadi dia tidak simetri ya, tapi ada bagian yang dia lurus di bagian bawah kemudian melengkung. Ini ya. Nah, ini penampang pesawat penampangnya ya. Nah, ini terus karena sampai dia nanti ya ke sana ya. Nah, jadi bentuknya seperti ini ya. Jadi bentuk profil ya, profil penampang ini dia mengikuti aturan NACA ya. Yang paling terkenal NACA ya. Karena kalau tidak salah ada beberapa. Jadi NACA itu adalah kode untuk sayap, profil sayap gitu ya. Ya. NACA airfoil ya.
Nah, ini ya. Jadi naca itu biasanya ada digitnya. Jadi naca 1, 2, 3, 4 misalnya gitu ya. Nah, seperti ini ya. Jadi ini ya ada naca banyak sekali sebenarnya naca itu ya. Ini nanti bisa ya bagi yang mungkin ada ketertarikan ke aerodinamika dan merancang sayap pesawat, ya, itu nanti bisa coba-coba gitu ya dengan menggunakan naca ini banyak sekali ya naca ini. Itu bisa dipilih atau misalnya kita merancang pesawat mana yang paling efisien gitu ya. Dia terbangnya efisien, kecepatannya bagus gitu ya. Kita bisa coba-coba misalnya naca ini ya 1410 gitu ya. Nah, naca 1410 itu bentuknya seperti ini gitu ya. Dan bermacam-macam lah ya, ini banyak sekali ya. Nanti bisa dipelajari lebih lanjut di aerodinamika, ya, di aerodinamika itu tapi masih semester 7 ya. Jadi harus di pelan-pelan gitu ya, harus pelan-pelan. Nah, kita tidak akan membahas jauh terkait aerodinamika pada naca, tapi di video ini kita akan belajar bagaimana penampang sayap itu bisa menyebabkan pesawat itu terangkat gitu ya. Jadi kalau misalnya saya gambar lagi ya profil nacanya gitu ya. Oke, seperti ini gitu ya. Kemudian ini adalah arah datangnya angin ya. Jadi sayap ini dia bergerak ke arah kiri ya, sehingga angin itu bergerak dari kiri ke kanan ya. Nah, kalau kita buat streamline-nya, ya kita buat streamline, jadi kita masukkan ke wind chamber ya untuk ngecek aerodinamis dari sebuah objek gitu ya. Jadi wind chamber ya namanya ya. Di tempat kita ya di laboratorium kita itu ada wind chamber gitu ya. Jadi wind chamber itu misalnya wind chamber wing. Nah, gini ya, jadi ya intinya dimasukkan ke dalam sebuah tempat, kemudian nanti ada angin yang berembus ke arah objek tersebut dan anginnya itu dibuat penanda ya, jadi ada semacam asap gitu ya, asap atau apa yang kelihatan lah ya untuk menggambarkan kondisi angin ya. Nah, jadi kondisi anginnya nanti kalau tidak ada apa-apa, tidak ada objek di sini gitu ya, dia akan lurus gitu ya. Tapi ketika tertabrak sesuatu gitu ya, nanti dia akan membentuk membentuk sebuah pola gitu ya, pola-pola. Nah, pola-pola ini nanti yang bisa dipelajari untuk menghitung bagaimana efeknya terhadap objek atau airfoil yang sudah kita buat gitu ya. Nah, kalau kita masukkan ya objek seperti ini pada wind chamber gitu ya, nanti akan terbentuk seperti ini ya. Bentuknya itu dia ini saya pakai warna biru ya. Di angin yang sebelah atas dia akan lurus gitu ya. Dia akan lurus. Nah, tapi ketika dia akan mendekat atau dia semakin dekat dengan air chamber dengan airfoil, dia akan bentuknya ikutin gitu ya. Nah, dia akan berbelok seperti ini. Nah, sementara yang bagian bawah karena profilnya dia juga lurus ya dia akan mengikuti lurus gitu ya. Ini anggapnya lurus gitu ya. Lurus gitu ya. Nah, kalau misalnya kita hitung kecepatan, misalnya di titik sini adalah titik 1, ini adalah titik 2 ya.
Maka kalau kita hitung kecepatan, ya, kita hitung kecepatan di titik 1, ya, kalau kita hitung kecepatan di titik 1 dan titik 2, itu dia tidak sama, ya. Titik 1 yang bagian atas, ya, bagian atas tepat di atas airfoil ini dibandingkan dengan kecepatan yang ada di tepat di bawah, ya. Jadi bukan jauh, ya, bawahnya bukan di titik sini, tapi di bagian yang sangat dekat dengan bagian bawah. Jadi seperti menempel, gitu ya. Itu kecepatannya tidak sama, ya. Dan kalau kita hitung gitu ya dengan alat tertentu, maka akan didapat bahwa kecepatan di titik 1 itu dia lebih besar daripada kecepatan di titik 2, ya. Nah, jadi intinya ketika ada perbedaan kecepatan ini, ya, maka kalau kita hitung tekanannya, maka ternyata tekanan di titik 1 itu lebih kecil daripada tekanan di titik 2, gitu ya. Jadi berbanding terbalik gitu ya. Jadi ketika di V1 kecepatannya tinggi, justru malah tekanannya rendah. Sedangkan di titik 2 kecepatannya tinggi, ya, kecepatannya rendah, justru malah tekanannya tinggi, sehingga menyebabkan adanya gaya angkat, ya. Dia ada, karena kan perbedaan tekanan, ya, tekanan di bawah, ya, tekanan di bawah lebih besar daripada tekanan di atas. Nah, sehingga nanti akan muncul perbedaan tekanan yang menyebabkan airfoil ini akan terangkat, ya. Dan ini dimanfaatkan, ya, pada pesawat, ya, baik yang fixed wing, ya, ini kan fixed wing, ya, atau pesawat yang wingnya bergerak, ya, atau sayapnya bergerak, helikopter gitu ya. Helikopter juga kalau kita potong di bagian baling-balingnya, dia juga akan membentuk profil semacam ini, ya, yang mengikuti peraturan dari NACA, ya, atau NACA, yang bacanya saya juga kurang paham gitu ya. Oke, jadi akan ada gaya angkat, ya, karena perbedaan P, ya, perbedaan pressure, ya, jadi dia akan terangkat gitu ya. Nah, semakin besar perbedaan, ya, semakin besar perbedaan kecepatan di titik 1 dan 2, maka semakin besar juga perbedaan tekanan, ya. Jadi makin besar gaya angkatnya begitu ya. Nah, kemudian di sini ada bola juga gitu ya. Jadi ini juga mungkin dimanfaatkan oleh pemain bola gitu ya, saat mereka menendang tendangan bebas gitu ya. Nah, ini adalah bola dilihat dari atas, ya, dan apa namanya, bola ini dia bergerak, ya, ke arah kanan, ya. Nah, dia bergerak ke arah kanan, ya, sehingga udaranya seperti bergerak dari kanan ke kiri begitu ya. Nah, bola ini dia tidak berputar, ya. Bola ini tidak berputar sehingga karena dia profilnya itu simetri, ya. Artinya ini kan kalau kita bagi tengah gitu ya, bagi dua gitu ya. Bentuk yang atas, ya, itu kan sama dengan bentuk yang bawah, ya. Jadi kecepatan di titik sini dan kecepatan di titik sini dia sama, ya, sehingga dia tidak ada perbedaan tekanan, sehingga bola ini dia akan bergerak tetap lurus gitu ya, dia bergerak tetap lurus gitu ya. Nah, tapi berbeda ceritanya ketika bola ini kita putar, ya. Jadi pemain bola itu kadang membuat bolanya itu dia berputar ketika bergerak gitu ya. Nah, ini juga masih dari atas, ya, penglihatan dari atas. Ya, jadi ini masih dilihat dari atas, tapi ini bolanya diputar seperti ini, ya. Diputar berlawanan dengan arah jarum jam, ya. Nah, karena dia diputar seperti ini, ya, menyebabkan apa? Menyebabkan aliran kecepatan udara pada titik, katakanlah ini titik 1, ya, titik 1, ini titik 2, itu kecepatannya berbeda. Kalau yang tadi ini titik 1, titik 2,
ini kecepatannya sama ya, karena bolanya dia tidak berputar, dia hanya diam gitu ya. V1 sama dengan V2 ya. Nah, sedangkan karena bolanya diputar, maka karena dia berputar ke arah atau searah berbalik berlawanan arah dengan jarum jam ya, seperti ini, maka kecepatan yang ada pada titik 1 ini dia lebih cepat daripada kecepatan udara pada titik nomor 2. Karena yang 1 ini kan dia seolah membantu ya, kan dia berputar seperti ini, maka kecepatan di titik ini dia akan lebih ya, dia akan lebih terdorong ke belakang gini ya. Sedangkan yang ini kan anginnya bergeraknya ke sini ya, tapi yang sebelah sini malah berlawanan arah. Jadi bolanya dia bergeraknya ke sana ya, bagian bawah ini dia bergeraknya ke sana, sementara udara ini yang bagian bawah bergeraknya ke sini. Ya, jadi apa namanya, berlawanan arah. Jadi kecepatan di titik 2 dia akan lebih kecil ya. Jadi V1 yang terlalu besar, V1 dia lebih besar daripada V2, sehingga P di titik 1 lebih kecil daripada P di titik 2 ya. Nah, karena P di titik 1 lebih kecil ya, sedangkan P di titik 2 lebih besar, maka bola ini cenderung dia akan berbelok. Karena apa? Karena dia ada dorongan ke arah sini gitu ya. Jadi mungkin si pemain bola ini mengarahkan tendangannya ke arah sini ya, tapi karena ada perbedaan tekanan, maka bolanya akan bergerak seperti ini. Nah, ini yang sering digunakan oleh pemain bola, terutama pemain bola profesional ya, atau pemain apapun lah yang berhubungan dengan bola, untuk mengecoh lawan ya, atau mengecoh kiper ketika sedang melakukan tendangan bebas gitu ya. Oke. Ya, jadi itu ya salah satu aplikasi dari hukum Bernoulli gitu ya. Oke. Kalau ini, oke, ini terakhir ya. Jadi ini juga akan dipelajari di mata kuliah mekanika dan dinamika fluida, begitu ya. Dan juga di aerodinamika pasti akan dipelajari, tapi mungkin kita tidak akan masuk terlalu dalam karena ini masih basic. Jadi aliran ya, jadi ini aliran ya. Oh, apa namanya? Ketika kita apa namanya? Eh, ketika kita belajar terkait aliran ya, maka itu akan dibagi menjadi 2 ya. Yang pertama adalah aliran yang kedua dulu ya. Yang pertama saya agak lupa namanya. Turbulen ya. Nah, ini yang sering dipelajari yang turbulen. Yang aliran yang pertama ini apa ya? Saya agak lupa, coba saya cari dulu. Oh, laminer ya, saya lupa. Laminer ya. Aliran laminer. Oke ya, aliran laminer ya. Jadi apa itu aliran laminer ya? Jadi kalau misalnya kita punya ini nanti ada praktikumnya ya, di praktikum apa aerodinamika itu ya. Di praktikum fluida itu. Jadi aliran laminar itu kan tadi gini ya, kalau kita buka di wind chamber gitu ya, di wind chamber itu kan nanti ada semacam ada angin gitu ya, angin yang dihembuskan ke sebuah objek, nah tapi diberi semacam asap ya, atau penanda bagaimana aliran udaranya. Nah ini misalnya nih ya, atau mungkin saya watch ya, semoga ini jelas ya. Ini nggak jelas ya. Wind tunnel ya. Wind tunnel. Ini ya.
Nah, kita punya tapi tidak sebesar ini ya, jadi kecil ya. Nah, kayak gini ya. Ini kan yang besar ya. Nah, ini kan yang apa yang besar ya, yang punya kita tidak sebesar ini. Jadi mobil tidak bisa masuk ya. Tapi yang bisa masuk hanya miniatur ya. Jadi mobil-mobilan kecil itu kan sama saja, cuman beda. Kalau ini kan real gitu ya. Tapi kalau yang kecil pun juga sama gitu ya, karena pun juga besar kecil tidak masalah. Jadi miniatur mau besar mau kecil tidak masalah. Tapi mungkin karena ini mobil, mungkin juga mereka mempertimbangkan aliran udara ketika ban bergerak misalnya. Jadi memang harus dibuat yang real ya. Tapi sebenarnya pakai yang kecil juga bisa ya. Nah ini kan ada streamline ya namanya, streamline yang di apa namanya dibuat dari asap. Nah, aliran laminer ya, aliran laminer itu adalah aliran yang lurus-lurus ini ya. Jadi dia lurus gitu ya. Ini aliran laminer namanya. Kemudian coba kita cari lagi. Oke, kita coba cari ya wind tunnel turbulent. Nah ini ya. Nah ini yang bagian turbulen ya. Jadi yang ini kan lurus ya. Nah tapi yang ini adalah turbulen ya. Nah ini turbulen. Nanti dia diangkat ya. Nah semakin dia diangkat, yang atasnya juga semakin turbulen. Yang bawah dia tetap laminar ya. Nah nanti bisalah nanti ketika praktikum. Oke, gitu ya. Jadi ini laminar ya. Laminar itu lurus gitu ya, lurus gitu ya. Lurus gitu ya. Tapi kalau turbulen ya, dia ya tidak teratur ya. Dia tidak teratur gitu ya. Nah, jadi contoh daripada aliran laminar dan turbulen itu juga ada di asap ya, atau mungkin di obat nyamuk ya. Jadi di bagian sini ya, jangan lurus ini, asapnya lurus. Ini adalah area laminar ya, atau laminer ya. Tapi di sebelah sini dia sudah tidak teratur ya. Ini aliran area turbulen ya. Nah, area laminar dan area turbulence ini dipengaruhi oleh beberapa hal ya. Ini akan sangat dipelajari nanti ketika mekanika fluida atau dinamika fluida atau aerodinamika. Ya, tapi yang jelas hal yang berpengaruh adalah tentunya kecepatan ya. Jadi yang berpengaruh itu adalah kecepatan salah satunya ya. Kecepatan, kemudian ada istilahnya namanya Reynolds number ya. Ya, jadi nah ini ya Reynolds number ya. Oke, mungkin saya copy dulu ini. Oke, ini ya. Nah, oke, jadi ini adalah beberapa hal yang akan mempengaruhi turbulensi ya. Jadi Reynolds number ini adalah angka ya. Jadi nanti ada angka tertentu gitu ya. Jadi kalau misalnya Reynolds number-nya nilainya dari sekian ke sekian, maka dia laminar ya. Nah, begini aja deh sekalian aja ya. Nah, ini ya. Oke, semoga kelihatan ya. Oke, saya besarkan dulu aja. Nah, jadi ini ya. Jadi kalau hasil dari perhitungan ini tadi ya. Nah, hasil dari perhitungan ini tadi, Reynolds-nya angkanya itu kurang dari 2000,
maka dia masuknya laminar. Kalau di antara 2000 dan 4000 itu dia unstabil ya, kadang dia laminar, kadang dia turbulen. Nah, yang nomor 3 ini kalau perhitungannya lebih dari 4000 maka dia masuknya turbulen. Nah, beberapa hal yang berpengaruh itu adalah yang pertama kecepatan ya. Jadi semakin cepat fluida bergerak ya, atau mungkin semakin cepat benda itu bergerak gitu ya. Jadi kan ya sama gitu ya. Yang mana bergerak, tapi intinya bergerak gitu ya. Entah fluidanya yang bergerak atau bendanya yang bergerak semakin tinggi, maka dia akan semakin turbulen ya. Kemudian L itu adalah karakteristik length ya. Nah, ini di airfoil ya. Ini nanti akan dibahas lebih lanjut di aerodinamika. Kemudian density of the fluid gitu ya. Jadi density udara atau tempat di mana, atau density fluida di mana benda itu berada ya. Kalau misalnya di kapal selam, jangan kapal selam ya, kapal selam itu ya. Berarti kan fluidanya adalah air laut atau air gitu ya. Tapi kalau misalnya pesawat terbang, maka fluidanya adalah udara. Dan tekanan dan massa jenis udara di setiap ketinggian berbeda gitu ya. Paling besar itu di dekat permukaan bumi, tapi semakin ke atas massa jenisnya semakin berkurang. Kemudian dynamic viscosity ini adalah kekentalan dari suatu fluida. Kemudian V ini adalah kinematic viscosity. Jadi ini ada ada namanya kekentalan dinamik dan kekentalan kinematik. Tapi ini tidak saya ajari sekarang karena itu masuknya nanti mata kuliah tersendiri atau bab dalam mata kuliah tersendiri. Ini kita hanya tahu kulitnya saja, bahwa nanti akan ada namanya Reynolds number dan sebagainya gitu ya. Ini mungkin saya taruh di sini saja. Oke. Ya, jadi ini adalah bagian terakhir dari bab fluid motion ya. Oke, kita masih ada waktu ya untuk sedikit melanjutkan ke materi yang selanjutnya. Jadi ini saya simpan dulu. Oke, kita akan lanjutkan ke materi yang selanjutnya, yaitu tentang ini ya, temperature and heat. Kita masih ada waktu, ya lumayan lah ya untuk melanjutkan. Temperature and heat ya. Jadi temperatur itu adalah suhu ya. Ini adalah suhu, sementara ini adalah heat itu kalor atau panas. Ya. Oke. Oke, mungkin kita langsung aja ke, nanti ini bisa dibaca sendiri ya. Jadi ini ada masalah terkait thermal kontak ya. Jadi intinya di sini itu dijelaskan bahwa misalnya ya benda A, B, dan C ini dia memiliki suhu yang berbeda-beda ya. A sekian, B sekian, dan C sekian. Kemudian mereka kita satukan, nanti kan lama-lama mereka akan menyesuaikan satu sama lain sehingga suhunya sama. Itu masuk dalam, nah ketika suhu sama itu, ketika suhunya sama, itu masuk dalam masuk dalam pengertian sebagai thermodynamic equilibrium. Jadi intinya di paragraf ini itu gitu ya. Ya, tapi silahkan kalau mau baca lebih lanjut
gitu ya, karena mungkin ada beberapa hal yang ingin dipahami lebih lanjut ya. Jadi mungkin saya akan mulai dari apa itu suhu gitu ya. Oke, jadi ini masih pertemuan ketiga ya. Temperature and heat. Dan mungkin ini bagian satu ya, karena tidak mungkin selesai ya. Oke, 16 Maret. Oke, jadi temperature and heat ya. Jadi kita akan mulai dari suhu atau temperature ya. Nah, jadi suhu itu kan kadang kita merasakan panas ya atau dingin. Ya, itu adalah cara untuk kita mengetahui perbedaan suhu gitu ya. Tapi sebenarnya suhu itu apa gitu ya. Jadi kan misalnya kita ada benda gitu ya. Kemudian kita hitung suhunya menggunakan alat bernama termometer. Jadi ini ada benda gitu ya. Kemudian kita hitung menggunakan termometer, ya, entah itu termometer yang kontak atau termometer yang tembak, yang sering kita jumpai sekarang gitu ya di masa pandemi, orang-orang beli atau menggunakan termometer tembak ya, itu menggunakan inframerah ya, sinar inframerah. Jadi inframerahnya kena ke kita, kemudian dikembalikan lagi ke alatnya, kemudian dibaca suhunya ya. Kemudian katakanlah ini ditembak gitu ya, atau dihitung dengan termometer, ini misalnya termometer, kemudian menunjukkan suhu atau simbolnya T ya, temperature, itu adalah misalnya 23 derajat Celcius ya. Kemudian benda ini kita panaskan ya. Kemudian benda yang sama kita bakar ya, bukan kita bakar, kita panggang atau kita panaskan. Ternyata ketika kita cek dengan menggunakan termometer, ini T1, ini T2, ternyata suhunya adalah 50, misalnya 50 derajat Celcius. Nah, apa hal yang bisa kita dapatkan dari perbedaan dua nilai ini gitu ya. Jadi kalau untuk T1 dia 23 derajat Celcius, yang mana orang-orang menganggapnya ini dingin, sedangkan T2 itu panas. Ya itu benar ya. Secara awam kita merasakan seperti itu. T1 lebih dingin daripada T2 atau T2 lebih panas daripada T1. Tapi sebenarnya angka atau derajat atau nilai daripada suhu ini yang kita cek menggunakan termometer itu menunjukkan seberapa besar gerakan atom benda ini gitu ya. Jadi kan kalau kita zoom gitu ya, kita menggunakan mikroskop super canggih, maka di bagian benda ini kita bisa melihat atom-atom ya. Misalnya atom-atom ya, seperti kalau di material teknik ya atau di teknik material ya itu kan besi itu ada atom-atomnya ya, ada Fe gitu ya. Nah, itu ketika dipanaskan, ketika di heat treatment, maka itu nanti akan menyebabkan atom-atomnya bergerak gitu ya. Jadi ketika benda itu suhunya 23 derajat Celcius, maka atomnya bergerak ya. Setiap atom itu pasti bergerak. Tapi ketika kita panasi ya, maka dia bergeraknya lebih kencang ya. Jadi ini misalnya ke sana gitu ya, ini ke sini. Jadi semakin kencang getarannya gitu ya. Jadi yang ketika 23 derajat Celcius ini juga bergetar, tapi bergetarnya tidak lebih besar daripada yang 50 derajat Celcius. Jadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa benda yang memiliki suhu lebih tinggi
itu atomnya dia bergetar lebih aktif ya, atau lebih kencang ya daripada benda yang suhunya lebih rendah gitu ya. Nah, jadi itu ya definisi singkat terkait suhu ya. Kalau orang awam ya itu suhu itu panas dingin, tapi kita sebagai seorang engineer gitu ya, kita harus bisa mendefinisikan suatu benda itu lebih panas atau lebih dingin itu karena gerakan daripada atom-atomnya gitu ya. Oke. Nah, kemudian tadi saya sudah menjelaskan gitu ya terkait alat untuk menghitung suhu yang kita ketahui sebagai termometer gitu ya. Nah, termometer sendiri itu di setiap negara beda-beda ya. Kalau di Indonesia kita cenderung menggunakan Celsius. Ya. Di Indonesia itu biasanya kita menggunakan Celsius ya. Sedangkan di negara lain ada yang menggunakan satuan, ini satuan ya. Satuan ini Celsius ya, ini derajat C biasanya. Ya, jangan lupa derajatnya ya. Karena kalau cuma C nanti dikira karbon ya. Ada yang namanya Fahrenheit ya. Ini biasanya di Amerika, di UK ya, dan di negara-negara yang lainnya ini menggunakan derajat F ya, Fahrenheit. Ada lagi kalau di buku ini kita melihat ada namanya Rankine ya. Ada namanya Rankine ya. Derajat R, kemudian ada yang namanya Kelvin. Kelvin itu K. Nah, ini harus dipahami, harus dihafalkan. Kalau Kelvin itu tidak pakai derajat. Ya, jadi misalnya kalau saya menulis 100 derajat Celcius kayak gini ya, atau 136 derajat Fahrenheit, atau ini contohnya misalnya 103 bebas saja sih ya. Misalnya 632 derajat Rankine, tapi kalau untuk Kelvin hanya 374 contohnya ya. K, ya, tidak pakai derajat. Ya, jadi mohon untuk dipahami dan dihafalkan ya, dan dilatahkan ketika kita menulis Kelvin tidak menggunakan derajat. Gitu ya. Nah, kemudian kok kenapa ada berbagai macam jenis termometer? Karena memang tergantung penggunaannya ya. Kalau di Indonesia itu kan Celcius, itu kan termometernya itu biasanya ya, termometernya itu di pasaran itu titik terendahnya adalah 0 derajat Celcius, ya biasanya ya, atau mungkin kadang lebih di bawah dikit, dan yang paling atas adalah 100 derajat Celcius, atau lebih tinggi dari itu sedikit, gitu ya. Nah, karena di Indonesia itu mungkin suhu cuacanya ya hanya tidak berbeda jauh antara musim hujan dan musim kemarau ya. Jadi menggunakan termometer ini sudah cukup. Tapi kalau di negara-negara dingin ya seperti di Inggris atau di negara-negara Eropa, mereka banyak menggunakan Fahrenheit ya. Karena kadang kalau misalnya kita nah ini misalnya ya, Celsius to Fahrenheit misalnya. Nah, misalnya di negara Eropa gitu ya, mungkin sekarang ada yang -5 gitu ya. Nah, kalau pakai Celsius kan agak susah bacanya. Pakai termometer gitu ya, termometer agak susah bacanya. Ya kalau dilihat dari HP mungkin gampang. Tapi kalau dari alat agak susah -5. Tapi kalau di Fahrenheit dia 23 gitu ya. Tapi misalnya -15 gitu ya. Nah, ini di Fahrenheit 5. Jadi alatnya masih bisa membaca dengan mudah gitu ya. Karena kalau sudah kurang dari 0 kadang agak susah, kecuali kalau digital ya. Kecuali kalau digital. Jadi kan teknologi itu datangnya sebelum digital itu analog ya. Kalau digital mungkin tidak ada masalah, tinggal diubah-ubah cepat. Tapi kalau orang-orang dulu mereka pakainya analog ya, mereka pakai yang belum ada itu ya,
termometer digital pakai tembak itu belum ditemukan. Jadi mereka masih menggunakan alat yang pakai semacam alkohol ya, atau air raksa yang berada di dalam tube atau tabung. Kemudian rentgen dan Kelvin ini banyak digunakan untuk kebutuhan laboratorium ya. Karena kalau yang di rentgen itu ya, kalau kita lihat ya. Nah, ini kalau di rentgen itu ya. Nah, ini mungkin kita lihat di yang Celsius dulu ya. Ini Celsius ya. Nah, Celsius itu kan kebanyakan dibuatnya itu dari 0 sampai 100 derajat Celcius. Kalau 0 itu adalah titik air membeku, sementara 100 derajat Celcius itu adalah titik air mendidih gitu ya. Nah, tapi ketika menggunakan Kelvin, 0 derajat Celcius itu sama dengan 273 Kelvin ya. Nah, kenapa kok tinggi sekali? Karena 0 Kelvin ya, 0 Kelvin itu adalah kondisi di mana atom-atom itu tidak bergetar. Tadi kan sudah saya jelaskan bahwa suhu itu menandakan getaran sebuah atom gitu ya. Nah, ketika 0 Kelvin ya, atau minus 273, karena kan ini 273, ini 0. Kalau 273 ke 0, berarti kan dia dikurangi 273. Berarti ini 0 kurangi 273 adalah Celcius. Nah, ini kondisi-kondisi seperti ini adalah kondisi-kondisi pada laboratorium atau kondisi-kondisi ketika kita membuat sesuatu yang spesifik ya, atau mungkin menyimpan benda pada suhu yang rendah ya, seperti mungkin beberapa alat ya, atau di ini ya, di nuklir itu ya, ada beberapa benda-benda atau alat-alat permesinan di pembangkit listrik tenaga nuklir itu menggunakan pendingin berupa nitrogen cair. Nah, itu kan sangat dingin sekali. Sehingga mereka menggunakan Kelvin gitu ya. Jadi sampai mungkin di minus berapa puluh atau minus berapa ratus gitu. Nah, begitu juga dengan rentgen ya. Karena rentgen ini kalau Celsiusnya 0, itu di rentgen 492. Ya, berarti nanti masih ada 0 rentgen, berarti minus 493 derajat Celcius. Nah, itu saya juga belum paham dipakai untuk apa, tapi yang jelas pasti ada. Dan tidak digunakan secara umum, karena memang penggunaannya hanya terbatas untuk laboratorium atau peralatan yang memang membutuhkan pendinginan super. Gitu ya. Nah, kemudian kalau kita kembali ke sini, nah, satuan internasional itu Kelvin ya. Jadi satuan internasional itu Kelvin. Jadi kalau misalnya ya diketahui sebuah benda bersuhu misalnya T-nya sama dengan 50 derajat Celcius, maka ini belum internasional. Jadi harus di-convert ke Kelvin ya. Nah, nanti 50 derajat Celcius ini berapa Kelvin, itu nanti kita akan pelajari di pertemuan selanjutnya. Jadi mungkin itu cukup dari saya. Mohon maaf karena tidak bisa langsung Zoom ya, karena ada agenda saya pagi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.